Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumriani, kelas 12 MIPA 1. Saya akan memaparkan materi tentang dinamika rotasi. Dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak rotasi atau berputar dengan memperhatikan aspek penyebabnya, yaitu momen gaya. Momen gaya atau yang lebih dikenal dengan torsi ini akan menyebabkan terjadinya percepatan sudut. Suatu benda dikatakan melakukan gerak rotasi atau berputar jika semua bagian benda bergerak mengelilingi poros atau sumbu putar. Sumbu putar benda terletak pada salah satu bagian dari benda tersebut. Dinamika rotasi ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti massa, gaya, percepatan, kecepatan, torsi, dan lain-lain. Dinamika rotasi ini sebenarnya menggunakan konsep hukum 2 Newton. Besaran yang mempengaruhi dinamika rotasi. Dalam mempelajari dinamika rotasi, wajib kiranya kita mengetahui apa aja sih besaran yang dapat mempengaruhi dinamika rotasi. Besaran-besaran tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Momen gaya atau torsi. Gaya merupakan sebab dari bergeraknya suatu benda, dan dalam gerak rotasi yang menyebabkan benda berputar disebut dengan momen gaya atau torsi, yang juga didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya yang tegak lurus dengan jarak dari sumbu rotasi ke arah garis kerja gaya. Nah, momen gaya termasuk ke dalam besaran vektor loh, karena selain memiliki nilai, juga terdapat arah. Arah momen gaya ini memenuhi kaidah tangan kanan, ibu jari sebagai momen gaya, dan genggaman lainnya sebagai arah rotasi, yang akan bernilai positif apabila benda berotasi berlawanan arah jarum jam, dan torsi bernilai negatif ketika benda berputar searah jarum jam. 2. Momen inersia. Momen inersia merupakan besaran yang menyatakan ukuran kecenderungan benda untuk tetap mempertahankan keadaannya. Pada gerak rotasi, momen inersia juga dapat menyatakan ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudut rotasinya. Benda yang sukar berputar atau benda yang sulit dihentikan saat berputar memiliki momen inersia yang besar, dan sebaliknya. Momen inersia didefinisikan sebagai hasil kali antara massa partikel dan kuadrat jarak partikel dari sumbu rotasi. Secara matematis, momen inersia dapat dirumuskan seperti di samping saya, yaitu I sama dengan M dikali R kuadrat, di mana I sama dengan momen inersia, M sama dengan massa partikel, dan R sama dengan jarak partikel dari sumbu pusat rotasi. Momen inersia dipengaruhi oleh bentuk benda, massa benda, dan letak sumbu putar. Karena itu, momen inersia suatu benda tidak akan sama dengan benda lainnya apabila salah satu yang mempengaruhinya itu berbeda. 3. Momentum anguler. Ketika suatu benda bergerak pada lintasan lurus, maka benda tersebut dapat dikatakan bergerak secara translasi. Akan tetapi, ketika benda tersebut bergerak pada sumbu putarnya atau bergerak pada lintasan melingkar, maka benda tersebut bergerak secara rotasi. Gaya yang bekerja menuju atau menjauhi
pusat massa suatu benda dapat menyebabkan benda bergerak lurus dengan momentum linear sebesar massa kali kecepatan. P sama dengan M dikali V. Hukum kekekalan momentum sudut. Mari kita perhatikan beberapa contoh momentum. 1. Bumi terus berputar dengan kecepatan yang sama selama miliaran tahun. 2. Seorang penyelam tinggi yang berputar saat melompat dari papan tidak perlu melakukan upaya fisik apapun untuk terus berputar dan memang tidak akan bisa berhenti berputar sebelum menabrak air. 4. Hukum Newton 2 untuk rotasi. Benda yang bergerak secara translasi menggunakan hukum Newton 2 atau sigma F sama dengan M dikali A, dan benda yang bergerak secara rotasi juga memakai konsep hukum Newton yang sama, akan tetapi besarannya memakai besaran-besaran rotasi, sehingga hukum Newton 2 untuk benda yang bergerak secara rotasi atau bergerak melingkar memakai rumus sebagai berikut. 5. Energi kinetik dinamika rotasi. Energi kinetik ada dua bagian loh, ada energi kinetik translasi dan rotasi. Gerak translasi. Gerak translasi adalah suatu gerak yang arahnya lurus atau melengkung. Gerak rotasi. Gerak rotasi adalah suatu gerak yang arahnya mengalami perputaran terhadap poros tertentu. Itulah materi tentang dinamika rotasi. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.